Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan sembunyi-sembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapa memperhatikan dan memberkati apa yang tersembunyi. Saudara terkasih, 3 hal yang disebutkan dalam bacaan hari ini, yaitu memberi sedekah, tangan kiri tidak perlu tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Dalam hal berdoa, cukup masuk ke dalam kamar, pintu ditutup, sehingga hanya Bapa di surga yang mengetahuinya. Juga dalam hal berpuasa, tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain dengan sikap yang lesu dan pucat sehingga kelihatan berpuasa. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memiliki hati yang tulus. Nasihat Yesus hari ini dilatari oleh sikap orang sebangsanya yang penuh dengan kemunafikan. Di hadapan sesama, kita boleh saja menampilkan diri sebagai orang baik, orang yang murah hati, dermawan, tapi Tuhan tahu isi hati kita yang terdalam. Tuhan Yesus mengarahkan kita untuk memiliki motivasi yang murni dalam bertindak, juga dalam pelayanan. Kita seringkali tergoda untuk mencari pujian dalam pelayanan. Kebutuhan akan pujian itu memang sangat manusiawi. Dan Yesus hari ini mengingatkan kita pada satu keutamaan yang mesti kita kembangkan dalam setiap kerja kita. Dia minta kita untuk berani menjadi pelayan yang bekerja dalam diam, fokus dan bekerja dengan sepenuh hati, tulus dan rendah hati. Hal-hal di luar itu menjadi bagian dari Tuhan yang akan mengurus segalanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa penguasa waktu, kini Kau anugerahkan hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Terima kasih atas anugerah kasih dan sejahtera. Allah Bapa, ampuni kami bila dalam menjalankan kewajiban agama,
kami masih menginginkan pujian, sanjungan, dan penghargaan. Tuntunlah kami agar ibadah kami dari hari ke hari semakin tulus dan murni. Bimbinglah kami agar kami dapat berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, dan mampukan kami mengalahkan nafsu untuk mencari nama dan sanjungan. Ajarlah kami untuk rendah hati. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.